Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Miftah Ramadhania dengan NIM belakang 212, kemudian ada Gabriel Halomuan dengan NIM belakang 303, kemudian ada Yosya Purnomo dengan NIM belakang 362, kemudian ada Mikael Niskala dengan NIM belakang 365, kemudian yang terakhir ada Muhammad Rafi dengan NIM belakang 404. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan mengenai topik tata tulis karya ilmiah, yang diantaranya materinya meliputi tata tulis, sampul, teknik pengetikan, cara penulisan kutipan dan sumber kutipan, cara penulisan angka dan singkatan, dan yang terakhir, cara penulisan daftar pustaka. Untuk materi yang pertama yaitu tentang tata tulis, kemudian ada sampul dan teknik pengetikan akan disampaikan oleh teman saya Miftah. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Saya akan menyampaikan materi presentasi pertama, karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, dan mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Tata tulis secara umum. Tata tulis baku berhubungan dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Biasanya, masing-masing lembaga mempunyai peraturan tata tulis yang berbeda. Akan tetapi, pada dasarnya peraturan tersebut mempunyai patokan yang sama. Tata tulis ini diperlukan karena yang pertama dapat memperlancar komunikasi hasil penelitian, kemudian yang kedua memudahkan penilaian atau pertanggungjawaban dan mempercepat penyebarluasan tanpa membutuhkan penyusunan kembali. Kemudian di sini pada bagian sampul karya ilmiah dapat berisi yang pertama judul dicetak dengan huruf kapital semua dan tidak boleh menggunakan singkatan. Jika ada subjudul, maka yang ditulis dengan huruf besar hanya huruf awal dari setiap kata. Kemudian, maksud dalam penulisan karya ilmiah. Yang selanjutnya, logo dari perguruan tinggi, nama penulis karya ilmiah, nomor induk penulis, nama dari jurusan, fakultas, program pasca sarjana, dan perguruan tinggi, dan tahun dari penulisan. Kemudian yang terakhir adalah rumusan maksud penulisan makalah ditulis. Misalnya, makalah diajukan untuk melengkapi tugas pada kuliah bersangkutan. Kemudian ada teknik pengetikan. Pengetikan karya ilmiah perlu mengikuti aturan berikut ini. Yang pertama, diketik dengan huruf Courier, Times New Roman, Garamond, Arial, atau lainnya dengan ukuran 10-12. Yang kedua, jarak antara baris satu dengan baris berikutnya pada isi bab adalah 2 spasi. Yang ketiga, batas tepi kiri adalah 4 cm, tepi atas 4 cm, tepi kanan 3 cm, dan tepi bawah 3 cm. Yang keempat, pengetikan paragraf baru dimulai dengan awal kalimat yang menjorok masuk ke dalam dengan 3 pukulan tik dari tepi kiri atau 5 huruf atau 1 tab bila dengan komputer. Yang kelima, penulisan judul bab menggunakan huruf kapital semua, tanpa garis bawah dan tanpa titik. Nomor bab menggunakan angka Romawi atau Arab secara konsisten. Setiap awal kata dari judul subbab harus ditulis dengan huruf kapital kecuali kata sambung. Kemudian yang keenam, penomoran dapat menggunakan salah satu dari kedua cara berikut ini. Jadi di sini ada cara pertama dan cara kedua. Dalam suatu tulisan, cara penomoran ini harus digunakan secara konsisten. Jadi tidak boleh dicampur adukan, karena kedua cara tersebut mengandung kelemahannya masing-masing. Yang ketujuh, perpindahan dari satu butir ke butir yang berikutnya tidak harus menjorok, melainkan dapat
di tik lurus atau simetris agar tidak mengambil terlalu banyak tempat dan demi keindahan format. Yang ke-8, menggunakan nomor urut sebagaimana disebutkan pada butir ke-6 di atas, sebaiknya dibatasi dan jangan berlebihan, karena pada prinsipnya karya tulis ilmiah lebih banyak menggunakan model esai, bukan perincian. Yang ke-9, judul tabel ditulis di sebelah atas tabel, sedangkan judul untuk bagan, diagram, atau gambar ditulis di sebelah bawah. Kemudian di sini ada cara menulis kutipan dan sumber kutipan. Beberapa aturan yang perlu diketahui dalam penulisan kutipan dan sumber kutipan didasarkan kepada sistem Harvard sebagai berikut. Yang A, singkatan ibid, logsit, offset hendaknya tidak digunakan. Yang B, kutipan ditulis dengan menggunakan tanda petik 2 jika kutipan ini merupakan kutipan pertama atau dikutip dari penulisnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yosia. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai cara penulisan kutipan dan sumber kutipan. Untuk aturan yang C, jika kutipan itu diambil dari kutipan, maka kutipan yang ditulis dengan menggunakan tanda petik 1, yang artinya jika kutipan tersebut sudah diambil sebelumnya melalui tulisan seseorang, maka kita menggunakan tanda petik 1. Kemudian jika bagian yang dikutip dari atas 3 baris atau kurang, kutipan ditulis dengan menggunakan tanda petik sesuai dengan ketentuan B dan C di atas. Dan tulisannya digabung ke dalam paragraf yang ditulis oleh pengutip dan diketik dengan jarak 2 spasi. Untuk contohnya, salah satu dimensi kehidupan afektif emosional ialah kemampuan memberi dan menerima cinta, dan bukan cinta dalam arti yang penuh romantik atau memberikan perlindungannya yang berlebihan, melainkan cinta dalam arti. Kemudian kita memberikan kutipan dalam bahasa Inggris yaitu dengan tanda petik 2, karena ini di sini kita mengutip dari sumbernya langsung. Kemudian diakhiri dengan nama pengarang, kemudian tahun terbitnya dan juga halamannya, yang seperti ini tertulis Cole 1993 halaman 832. Kemudian untuk aturan yang E, apabila kutipan langsung merupakan seperangkat kalimat, tempatkanlah kutipan itu di antara tanda petik 2 di bawah baris terakhir kalimat yang mendahulunya, menjorok 5 ketukan dari dalam teks dari margin kiri, berjarak rapat setengah spasi. Contohnya seperti ini. Kita awali dengan baris akhir dari tulisan kita, kemudian kita awali dengan kutipan tanda petik 2, kemudian kalimat yang ingin kita berikan, kemudian kita tutup lagi dengan tanda petik 2, dan kita akhiri dengan nama, pengarang, tahun, kemudian halamannya, kemudian kita akhiri di sebelum awal tulisan kita yang berikutnya. Untuk aturan yang F, jika sumber kutipan ditulis setelah kutipan, maka nama penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip semuanya diletakkan di dalam kurung. Contoh, kita awali dengan akhir tulisan kita sebelumnya, kemudian kita baru mulai kutipan kita dengan kita awali dengan tanda petik 2, kemudian kita berikan tanda kutip 2 yang terakhir, kemudian ada namanya, pengarang, tahunnya, kemudian halamannya, terus kita akhiri sebelum awal tulisan kita yang selanjutnya. Untuk yang G, penulisan sumber kutipan ada beberapa kemungkinan seperti berikut. Yang pertama, jika sumber kutipan mendahului kutipan, cara penulisannya adalah nama penulis yang diikuti dengan tahun penerbitan dan nomor halaman. Yang dikutip yang keduanya diletakkan di dalam kurung. Untuk contohnya, kita awali dengan akhir tulisan kita, kemudian ada nama pengarang, tahunnya, kemudian halaman, kemudian kita awali dengan tanda petik 2, kemudian kita masukkan kutipan, kemudian kita akhiri sebelum kalimat awal tulisan berikut yang kita tulis. Untuk aturan kedua, jika sumber kutipan ditulis setelah kutipan, maka nama penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip semuanya diletakkan di dalam kurung. Contohnya akhir tulisan, kemudian kita awali dengan tanda petik 2, kemudian kalimat kutipan kita, kemudian kita akhiri dengan
tanda petik 2 lagi, kemudian ada nama pengarang, tahun terbitnya, kemudian halamannya, dan kita letakkan sebelum awal tulisan kita yang berikutnya. Untuk aturan ketiga, jika sumber kutipan kita merujuk lain atas bagian yang dikutip, maka sumber kutipan yang ditulis tetap sumber kutipan yang digunakan pengutip, tetapi dengan menyebutkan siapa yang mengungkapkan pendapat tersebut. Contohnya, setelah akhir tulisan kita berikan nama pengarangnya, kemudian ada 2, dan tahun terbitnya, halaman, kemudian kita awali dengan tanda petik 1, kemudian kita akhiri dengan tanda petik 1, tepat sebelum di awal tulisan kita berikutnya. Atau kita bisa gunakan meletakkannya pada akhir tulisan kita, kemudian baru kita mulai dengan nama pengarang, tahun terbit, kemudian halaman, terus ada lagi nama pengarang yang berikutnya, dan tahun terbit dan halamannya. Terus kita letakkan itu sebelum tulisan kita berikutnya, berarti posisinya di antara tulisan yang akhir dari kita tulis sebelumnya dan sebelum awal tulisan kita berikutnya. Untuk aturan keempat, jika penulis terdiri dari 2 orang, maka nama keluarga kedua penulis tersebut disebutkan. Misalnya, nama penulisnya ada Sharp and Green. Tahun terbitnya 1996 pada halaman 1. Sedangkan jika penulis lebih dari 2 orang, maka yang disebutkan nama keluarga dari penulis pertama dan diikuti oleh DKK. Misalnya, di sini ada contoh Halim dan kawan-kawan. Tahun 1976, halaman 25. Untuk aturan kelima, jika masalah yang dikutip dibahas oleh beberapa orang dari sumber yang berbeda, maka penulisan sumber kutipan itu adalah seperti contoh berikut. Contoh, beberapa studi tentang anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, kemudian ada nama pengarang, tahun terbitnya, kemudian ada nama pengarang yang berikutnya, tahun terbitnya, kemudian ada nama pengarang, tahun terbitnya juga, kemudian kita menuliskan intisari yang dipadukan daripada ketiga sumber tadi yang berupa ringkasan. Untuk aturan ke-6, jika sumber kutipan itu adalah beberapa karya tulis dari penulis yang sama pada tahun yang sama, maka cara penulisannya adalah menambah huruf A, B, dan seterusnya pada tahun penerbitan. Contohnya, di sini ada nama pengarang, kemudian kita kasih tahun awalnya dengan tulisan 1998A, kemudian kita lanjutkan dengan 1998B, dan seterusnya. Tapi di sini ada 2 tahun saja. Kemudian untuk contoh yang ketujuh, aturan yang ketujuh, jika sumber kutipan itu tanpa nama, maka penulisannya adalah anonim, tahun terbit, kemudian halaman. Pada contoh tersebut, ada anonim, tahunnya 1972, dan halaman 18. Untuk aturan ke-8, jika yang diutarakan pokok-pokok pikiran seorang penulis, tidak perlu ada kutipan langsung, cukup dengan menyebutkan sumbernya langsung. Kemudian ada pengertian sedikit tentang cara menulis angka. Cara menulis angka dalam suatu kalimat adalah sebagai berikut. Ditulis dengan huruf apabila angka tersebut terdiri atas 1 atau 2 kata. Contoh, pelaksanaan penelitian dilakukan melalui 5 tahap. Pada nomor 5 kita beri garis miring. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai cara penulisan angka, kemudian penulisan singkatan, dan penulisan daftar pustaka. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, untuk yang selanjutnya cara menulis angka. Cara menulis angka dalam suatu kalimat adalah sebagai berikut. A. Ditulis dengan huruf apabila angka tersebut terdiri atas 1 atau 2 kata. Contoh, pelaksanaan penelitian dilakukan melalui 5 tahap. B. Ditulis dengan angka Arab apabila angka tersebut tidak dapat diungkapkan dalam 1 atau 2 kata. Contoh, dari 120 angket yang disebar hanya 100 yang sesuai dengan kriteria. C. Untuk simbol kimia, matematika, statistika, dan lain sebagainya, penulisan dilakukan apa adanya sesuai dengan kelaziman dalam bidang bersangkutan. Lalu, ada penulisan singkatan. Penulisan singkatan mengikuti aturan sebagai berikut. A. Untuk penulisan pertama kali, suatu nama harus ditulis lengkap dan kemudian diikuti dengan singkatan resminya dalam kurung. Contoh, perkembangan teknologi informasi TI memerlukan sumber daya manusia yang handal. Yang B, untuk penulisan berikutnya, singkatan resmi yang ada dalam kurung digunakan tanpa perlu menuliskan kepanjangan. Contoh, selain itu, perkembangan TI juga menuntut dukungan dari pemerintah. Lalu yang C, singkatan yang tidak resmi tidak boleh digunakan.
Lalu ada penulisan daftar pustaka. Komponen-komponen yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka ini adalah sebagai berikut. A. Nama penulis dengan cara menuliskan terlebih dahulu nama belakang, kemudian nama depan. Hal ini berlaku untuk semua nama, baik nama asing maupun nama Indonesia. Cara penulisan inilah yang berlaku secara internasional tanpa mengenal kebangsaan dan tradisi. Lalu, yang B. Tata tulis ilmiah tidak mengenal prinsip nama yang lebih dikenal di masyarakat, melainkan nama belakangnya, tanpa memperhitungkan nama itu merupakan nama keluarga atau bukan. Contohnya, ada Abdul Hamid ditulis dengan kata nama belakang terlebih dahulu, Hamid, A, titik. Lalu ada Bonar Sitomorang ditulis dengan nama belakang terlebih dahulu Situmorang, B, dan titik. Lalu yang selanjutnya nama penulis diikuti dengan tahun penerbitan, judul, sumber tertulis yang bersangkutan dengan digaris bawahi atau dicetak miring, kota tempat penerbit berada, dan nama penerbit. Yang C. Baris pertama di titik mulai pukulan pertama, sedangkan baris kedua dan seterusnya di titik mulai ketiga atau kelima dalam satu tab dalam komputer. Jarak antara baris satu dengan berikutnya adalah 1 spasi, sedangkan jarak antara sumber satu dengan sumber berikutnya adalah 2 spasi. Contoh, Budiono titik dalam kurung 1998 titik. Dampak krisis ekonomi terhadap pendidikan Jakarta. Titik 2, Pusat Penelitian Sains dan Teknologi UI. Lalu contoh selanjutnya ada Kartodirjo, S titik dalam kurung 1987 titik. Kebudayaan pembangunan dalam perspektif sejarah titik. Lalu kotanya Jakarta. Lalu titik 2, Gajah Mada University Press. Lalu yang selanjutnya, penulisan daftar pustaka. Berdasarkan jenis sumber yang digunakan, jika sumber dari jurnal sebagai daftar pustaka mengikuti aturan. Yang pertama, nama belakang penulis diikuti nama depan penulis. Yang kedua, ada tahun penerbitan. Yang ketiga, judul artikel ditulis di antara tanda petik. Yang keempat, ada judul jurnal dengan digaris bawahi dan ditulis penuh. Daftar pustaka berupa buku ditulis dengan memperhatikan keragaman sebagai berikut. Yang A. Jika buku ditulis oleh satu orang penulis, contohnya Ali Syahbana, S titik T 1957. Sejarah perjuangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia. Jakarta, Pustaka Rakyat. Lalu ada yang B, jika buku ditulis oleh 2 orang, maka semua nama ditulis. Nama pengarang kedua tidak perlu dibalik susunannya. Contohnya seperti Eko Susilo, M, dan nama yang keduanya Bambang T titik. Lalu 1995, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Semarang, Dahara Prize. Lalu yang C, jika buku ditulis oleh lebih dari 2 orang, digunakan singkatan seperti ed, al, atau dan kawan-kawan DKK. Contohnya seperti Ramlan, M, dalam kurung dan kawan-kawan, atau DKK, titik, lalu dalam kurung lagi 1993. Paragraf. Alur pikiran dan kepaduan dalam bahasa Indonesia, titik, lalu nama kota, Yogyakarta, Andi Offset. Lalu yang D, jika penulis sebagai penyunting, digunakan singkatan seperti ED. Seperti contohnya Rubin, J, dan George A titik J dalam kurung ED. Lalu titik, tahunnya 1971 dalam kurung. Can language be planned? Lalu nama kota Honolulu, di University Press of Hawaii. Yang E. Situ aja. Oke, untuk materi selanjutnya dibacakan oleh Raffi. Terima kasih. Jika sumber itu merupakan karya tulis seseorang dalam suatu kumpulan tulisan banyak orang, Pujianto dalam kurung 1984, Etika Sosial dalam Sistem Nilai Bangsa Indonesia, dalam Dialog Manusia, Falsafah, Budaya, dan Pembangunan, Malang, YP2LPM. F. Jika buku itu berupa edisi Gabriel 1970, Children Growing Up, Development of Children of Personality, 3rd ed., London, University of London Press. G. Jika sumber berupa surat kabar, Sanusi A 1986, menyimak mutu pendidikan dengan konsep takwa dan kecerdasan, meluruskan konsep belajar dalam arti kualitatif,
Pikiran Rakyat 8 September 1986. B. Jika sumber di luar jurnal dan buku. 1. Berupa skripsi, tesis, atau disertasi Sulaiman M.I. 1985. Suatu upaya pendekatan fenomenologis terhadap situasi kehidupan dan pendidikan dalam keluarga dan sekolah. Disertasi doktor pada FS IKIP Bandung tidak diterbitkan. 2. Berupa publikasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tunjuk pelaksanaan beasiswa dan dana bantuan operasional Jakarta, Depdikbud. 3. Berupa dokumen proyek pengembangan pendidikan guru, laporan penilaian proyek pengembangan pendidikan guru Jakarta, Depdikbud. 4. Berupa makalah Kartadinata 1989, kualifikasi profesional petugas bimbingan Indonesia, kajian psikologis, makalah nada konvensi 7 IPB I dasar dan pasar. C. Jika sumber dari internet, bila karya perorangan, cara penulisannya ialah pengarang atau penyunting, tahun, judul, jenis media, tersedia di alamat di internet, tanggal diakses. Contoh, Thomson A 1998, judulnya itu The Adult and the Curriculum, edisi online, tersedia di link tersebut. 2. Bila bagian dari karya kolektif, cara penulisannya pengarang atau penyunting, dalam kurung tahun, judul dalam sumber, dalam kurung edisi, dalam kurung jenis media, terus ada penerbit, jika ada, tersedia alamat di internet, tanggal diakses. Contohnya Daniel 1995, The History of Western Music, dalam Britannica Online, Macropedia. 3. Bila artikel dalam jurnal, cara penulisannya pengarang, dalam kurung tahun, terus judul, ada nama jurnal, dalam kurung jenis media, volume, terbitan, halaman, tersedia. 4. Bila artikel dalam majalah, cara penulisannya pengarang, tahun, bulan, dan tanggal, judul, nama majalah, jenis media, volume, jumlah halaman, tersedia di alamat internet atau tanggal diakses. 5. Bila artikel di surat kabar, cara penulisannya pengarang, tahun, bulan, tanggal, judul, nama surat kabar atau jenis media, halaman, tersedia alamat di internet, dalam kurung tanggal diakses. 6. Bila pesan dari email, cara penulisannya pengirim, alamat email pengirim, lalu ada tahun, bulan, tanggal, judul pesan, email kepada penerima, alamat email penerima. Contoh Mustafa @indo.net.id, tahun dan bulannya 2000, tahun 2000, bulan April, tanggal 25. Bab 5, laporan penelitian, email kepada Dedi Supriyadi @indo.net.id. Sekian dan terima kasih. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai topik tata tulis karya ilmiah. Bila ada yang ingin ditanyakan, kemudian ada sanggahan atau ingin menambahi materi yang tidak ada di dalam PPT, kami persilahkan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.